Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Serina Utami dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 36. Dalam video ini saya akan membahas mengenai tirani matahari terbit. Tirani matahari terbit itu apa sih? Nah, jadi sebelum kita membahas ke yang lebih dalam lagi, kita perlu tahu nih, apa itu tirani matahari terbit? Oke, jadi tirani matahari terbit itu berasal dari kata tirani dan juga matahari terbit. Nah, tirani ini menggambarkan tindakan otoriter dan juga kekejaman Jepang. Nah, sedangkan matahari terbit ini digunakan untuk penamaan tentara Jepang, yang mana juga karena Jepang jika dilihat dari wilayah Indonesia itu letaknya ada di sebelah timur, dan timur itu kan merupakan tempat arahnya matahari terbit. Nah, itulah teman-teman asal-usul dari penamaan tirani matahari terbit. Kita lanjut part berikutnya. Nah, di part ini kita akan membahas mengenai apa sih latar belakang Jepang datang ke Indonesia. Yang pertama, pada awalnya pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan di Pearl Harbor, Hawaii, yaitu tepatnya di pangkalan angkatan lautnya. Kemudian aksi ini merambat ke wilayah Asia Tenggara, salah satunya di wilayah Indonesia. Maka dari itu pada bulan Januari hingga bulan Februari 1942, Jepang berhasil menduduki wilayah Filipina, Pontianak, Palembang, Tarakan, dan juga Samarinda. Nah, ketika menduduki wilayah Indonesia ini, keadaan Indonesia masih dalam jajahan Belanda. Maka dari itu, Jepang berinisiatif untuk mengusir Belanda. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dan sah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati. Kemudian latar belakang yang kedua itu karena adanya paham Happo-Ichiyo. Apa sih paham Happo-Ichiyo itu? Jadi paham ini itu bertujuan untuk mendirikan negara persemakmuran di wilayah Asia yang mana nanti akan dipimpin oleh Jepang. Yang ketiga, karena Jepang ini ingin menguasai wilayah Asia Pasifik pada Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, karena adanya semangat Shintoisme, sifat Shintoisme. Jadi sifat Shintoisme ini adalah sifat mempersatukan umat manusia. Alasan yang kelima yaitu karena Jepang mencari daerah industri. Alasan yang keenam, Indonesia ini mempunyai banyak sekali kekayaan alam. Alasan yang ketujuh, karena di Indonesia ini mempunyai banyak sekali tenaga manusia yang akan bisa membantu Jepang dalam berperang. Alasan yang selanjutnya yaitu karena Jepang ini mencari bahan-bahan logistik seperti batu bara, minyak bumi yang diperlukan untuk berperang, dan itu ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai usaha apa aja sih yang dilakukan Jepang sebelum datang ke Indonesia. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Jepang itu melakukan pengeboman di pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, setelah 5 tahun berlalu, Jenderal Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang, sehingga Jepang berlayar menuju Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan Timur. Yang kedua, radio-radio Jepang ini menyiarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu kebangsaan Jepang yang bernama Kinigayo. Yang ketiga, Jepang mendirikan sebuah gerakan yang dinamai gerakan 3A. Apa sih itu gerakan 3A? Nah, jadi gerakan 3A ini adalah Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Nah, teman-teman, ini dia lambang gerakan 3A Jepang. Kemudian kita lanjut nomor 4. Nomor 4 itu adalah radio Jepang juga menyiarkan menggunakan bahasa Indonesia loh. Jadi isinya itu adalah menjelaskan bahwa Jepang datang ke Indonesia itu bukan untuk menjajah, melainkan untuk memberikan kemerdekaan. Yang nomor 5, bendera Indonesia boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Yang nomor 6, pelarangan penggunaan bahasa Belanda.
Yang nomor 7, Jepang ini menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang diberi nama Indonesia Sorai Dogoritsu. Usaha yang ke-8 ini, Jepang mengeluarkan slogan yang berbunyi India untuk orang India, Birma untuk orang Birma, Siam untuk orang Siam, dan Indonesia untuk orang Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai sambutan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Kita jika melihat foto ini, maka kita akan menyimpulkan bagaimana sikap bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang di Indonesia. Benar sekali, bangsa Indonesia menerima dengan senang hati dan dengan hormat akan kedatangan Jepang. Mereka menganggap bahwa Jepang ini sebagai saudara tua yang nantinya akan membebaskan bangsa Indonesia ini dari penjajahan Belanda. Padahal faktanya Jepang niatnya juga sama seperti Belanda. Jepang hanya ingin menjajah Indonesia. Kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Jepang ini juga didasari atas ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa nantinya Jepang akan memerintah Indonesia hanya seumur jagung. Dan rakyat Indonesia menganggap ini memang benar, Jepang memerintah Indonesia, tetapi nantinya Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan karena kedatangan Jepang ini, banyak sekali di mana-mana terdengar suara Banzai Banzai yang artinya selamat datang, selamat datang. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih alasan pemimpin Indonesia itu terkesan membantu Jepang. Yang pertama, hal ini tentu ada alasannya karena pada saat itu rakyat Indonesia salah mengartikan akan sikap baik Jepang. Padahal sikap baik Jepang ini hanya untuk menjajah dan mereka salah mengartikan bahwa ini akan membuat Indonesia merdeka dan bebas dari sikap imperialisme Belanda. Maka dari itu, rakyat Indonesia yang diwakili oleh para pemimpin mendukung dan membantu peperangan Jepang melawan Inggris dan juga Amerika. Alasan yang kedua itu terjadi perbedaan berorganisasi pada masa kepemimpinan Hindia Belanda dan juga Jepang. Jika pada masa kepemimpinan Hindia Belanda ini, organisasi diperakasai oleh para tokoh di Indonesia dan nantinya akan diawasi oleh Hindia Belanda sendiri. Tetapi pada masa kepemimpinan Jepang ini, seluruh organisasi dipimpin dan juga dihandle oleh Jepang. Kendati demikian, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta sebagai pemimpin Indonesia mampu bekerja sama dan mau bekerja sama dengan Jepang akan hal ini. Mereka beranggapan bahwa sikap kooperatif adalah jalan terbaik demi kebaikan sebuah negara. Halo teman-teman, jadi sebelum mengakhiri video ini, saya akan mempertegas kembali bahwa banyak yang terperdaya akan janji Jepang untuk kemerdekaan Indonesia pada tahun 1944. Bahkan bukan hanya masyarakat biasa, Bapak Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta selaku pemimpin Indonesia pun juga sempat terbius akan janji Jepang ini. Bahkan mereka tak menafikan janji Jepang ini sebagai celah yang harus dimanfaatkan. Dari saya, nilai yang dapat kita ambil dari cerita sejarah yang telah saya sampaikan tadi, kita selaku warga negara jangan mudah mengambil keputusan untuk menerima bantuan dari negara lain yang tidak meyakinkan, dan kita harus selektif untuk menerimanya karena suatu apapun dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, baik itu baik maupun buruk. Dan kita selaku generasi penerus bangsa harus mampu berkontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara rajin belajar dan tidak mudah putus asa. Karena hal inilah nanti yang akan membawa kita untuk berpikir secara cerdas dan tidak mudah terpengaruh akan hal apapun dengan tetap berpedoman kepada kebaikan. Terima kasih. Sekian video singkat dari saya mengenai tirani matahari terbit. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.